membaca. Dia bernama Putri Gemar. Siapa namanya? Dia gemar membaca. Ketika berada di perpustakaan kerajaan, Putri Gemar merasa gembira. Di sana dia dapat membaca sepuasnya. Cerita ini lucu. Nah, ini penugasnya sedang apa? Tidur ya. Selain membaca, Putri Gemar suka bercerita. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca. Sayangnya, perpustakaan kerajaan selalu sepi. Di sana tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya. Dia yang pikir di kecewa karena di perpustakaan tidak ada orang. Hei, siapa yang mau mendengarkan ceritaku? Dia berteriak. Putri Gemar merasa kecewa karena tidak ada yang mendengarkan ceritanya. Nah, kemudian ini Putri Gemar marah. Jangan kue manis tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gemar. Nah, di sini ada seorang pembantunya kerajaan membawakan sebuah kue.
10 menit, sekitar 10 menit. Apa ya, itu ya Bu ya? 90 menit ya? 90 menit, sekitar 1 jam 15 menit gitu, nanti kita Akhiri. akhiri, kemudian ada penguatan dan refleksi dari panjenengan semua terkait dengan kegiatan dan program yang panjenengan susun. Berarti Gitu ya. kira-kira 1 jam begitu Pak ya? Nanti Iya, yang ya, 15 menit kita bisa refleksi untuk evaluasi iya. program kami. Nah, iya betul. Berarti Oke, kalau baiklah 1 jam Ibu-ibu. dari sekarang berarti 4 kurang 15 menit ya Pak Ye? Betul? Iya, Sudah tadi selesai, kan ya Bu. sudah panjenengan jadwalkan sendiri, nanti pokoknya ada penguatan, ada waktu refleksi untuk panjenengan, kemudian Oke. ada penguatan dari Ibu Wahyu. Itu saja. Oke. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak Narto atas petunjuknya. Ya, Oke. sama-sama Baring. Silakan untuk Oke. berdiskusi. Baiklah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu RRR Sri Wahyu Dianingsih selaku Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati pula Bapak Sunarto selaku pengajar praktik dan rekan-rekanku kelompok 2 yang kami banggakan. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas terkait program sekolah pilihan. Seperti yang telah kita lakukan pada eksplorasi konsep sebelumnya, kita telah menceritakan program-program sekolah yang telah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, dari program-program tersebut pastinya kita mempunyai suatu program yang sama, kemudian ada yang berbeda, dan rasa ketertarikan kita terhadap program-program yang ada di sekolah teman kita itu pasti membuat kita tuh ingin bertanya dan terus bertanya sebenarnya, Nge. Nah, di sini nanti kita akan simpulkan program apa dan dari sekolah siapa yang nantinya akan kita angkat dalam kolaborasi kelompok ini. Baiklah, saya mohon masukan dari teman-teman. Baik, Bu Dian, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kira program sekolah apa, Bu, yang akan kita angkat pada kegiatan kolaborasi kelompok kita pada siang hari ini? Ya, terima kasih Bu Aring untuk kesempatan yang diberikan yang pertama pada saya. Dari berbagai paparan, mulai dari sholat duha, kemudian ada literasi, kemudian ada juga kegiatan agama, Bu Ani, kemudian Bu Aring juga ada karya wisata. Saya kira untuk, kalau pendapat saya pribadi, itu saya lebih mengena pada kegiatan co-kurikuler. Jadi bukan pada kegiatan yang insidental saja, tetapi kegiatan yang membersamai anak-anak dalam waktu 1 tahun seperti itu, sehingga kita bisa melihat hasilnya secara konsisten dan bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Saya kira itu, sehingga sesuai dengan LMS, saya kemarin juga tertarik sekali dengan jabaran dari program di sekolahnya Butika di SDN 5 Bago. Jadi kalau menurut saya secara pribadi maupun seperti ini saya sampaikan secara umum, itu saya setuju dengan program literasi. Monggo untuk teman-teman yang lain bisa Bu Rizka atau Bu Ani atau mungkin Butika juga yang memiliki program. Iya, baik, itu tadi dari Bu Dian telah menyampaikan bahwa beliau sangat tertarik dengan kegiatan literasi yang ada di sekolah Ibu Tika ya. Nah, silakan Ibu Tika bisa menyampaikan bagaimana kegiatan program sekolahnya yang menurut Bu Tika itu dapat kita ambil sebagai program unggulan sekolah di dalam kegiatan kolaborasi kelompok kita pada siang hari ini. Silakan Ibu Tika. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sekolah saya itu ada program literasi, meskipun sekolah saya bukan sekolah sasaran. Kemarin untuk sekolah sasaran, salah satunya di tetangga sebelah, SD Bagus 1 itu merupakan sekolah sasaran. Dari situ saya ingin membuat sekolah saya itu lebih tertarik, Bu Aring. Di sini setiap sudut kelasnya ada namanya sudut baca. Nah, anak di situ dapat memilih buku yang
diganti setiap minggunya oleh petugas perpustakaan, kemudian bisa memilih bacaan yang dia inginkan. Lalu saya melaksanakan juga membaca interaktif. Jadi di depan kelas itu saya membacakan sebuah buku, kemudian anak-anak menyimak, dan di situ anak-anak mengerti apa dalam isi bacaan tersebut. Jadi di sekolah saya itu melaksanakan istilahnya balima, baca 5 menit sebelum pelajaran. Itu dari sekolah saya, Bu Aring. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tika telah memaparkan terkait dengan kegiatan literasi yang ada di SDN 5 Bago. Nah, sekarang saya mau mengambil pendapat dari rekan saya Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ari. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Kartika tadi, saya sangat tertarik Bu, karena sebelumnya sekolah saya yang saya sampaikan kemarin programnya yang kokurikuler yang membersamai anak itu sholat duha dan murojaah gitu ya. Dan itu sama dengan Budian gitu. Setelah melihat dari programnya Bu Kartika, saya sangat tertarik karena apa? Itu akan merangsang anak untuk lebih mencintai buku. Pada saat-saat ini gitu loh, ketertarikan anak terhadap buku itu sangat kurang. Meskipun di taman kanak-kanak itu anak-anak kan untuk membacanya kan masih belum lancar betul Bu ya. Masih pengenalan gitu. Tapi kalau di taman kanak-kanak itu mungkin bisa diterapkannya dengan gurunya yang membacakan, terus itu seperti itu. Kemudian mungkin yang dibaca itu juga buku yang disediakan itu juga yang buku yang bergambar gitu. Jadi anak-anak bisa melihat gambarnya kemudian menceritakan gambarnya seperti itu. Dengan programnya Bu Tika itu sangat menarik sekali Bu. Dengan ini anak-anak itu kalau seumpama itu diterapkan di sekolah saya, oh alangkah senangnya dengan kegiatan yang dijabarkan oleh Bu Tika tadi. Seperti itu. Saya sangat mendukung sekali dan sangat ingin belajar kepada Bu Tika. Itu nanti bagaimana pelaksanaannya tentang balima. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Ani. Ternyata Ibu Ani juga tertarik ya Bu dengan kegiatan literasi di sekolahnya Bu Tika. Iya. Selanjutnya saya ingin pendapat dari rekan saya Ibu Rizka. Silakan Ibu Rizka memberikan pendapat tentang program sekolah apa dan dari sekolah mana yang akan kita angkat untuk menjadi program unggulan di kolaborasi kelompok kita. Silakan Ibu Rizka. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tertarik dengan program yang ada di Bu Tika, karena di sekolah saya mungkin belum ada Bu untuk literasi, karena seperti yang dikatakan Bu Tika, sekolah saya juga bukan sasaran Bu. Jadi saya sangat tertarik dengan program literasi tersebut, karena kan bisa untuk kedepannya untuk anak-anak itu, apalagi untuk programnya Balima itu. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekanku yang telah memberikan pendapatnya pada siang hari ini. Dan untuk pendapat saya sendiri, saya juga tertarik dengan literasi yang diterapkan di sekolahnya Ibu Tika. Sebenarnya untuk kegiatan literasi itu di sekolah saya juga ada, yaitu one day one story kalau di sekolah saya. Jadi dalam satu hari itu anak-anak membaca satu cerita. Jadi non pelajaran, itu 15 menit di awal. Nah, kalau di sini yang saya tertariknya, karena minat baca pada anak-anak itu sekarang kan sudah mulai berkurang ya. Mereka lebih menyukai membaca WhatsApp, ya, kemudian YouTube. Jadi audio visual sebenarnya yang ingin dipelajari anak. Nah, tetapi dengan adanya literasi, kan ini kita lebih ke buku ya, minat baca. Terutama Bu Tika ini adalah guru kelas 1. Pada awal anak itu masuk kelas 1, pastinya ada yang sudah bisa membaca lancar, kemudian ada yang belum bisa. Nah, dengan adanya kegiatan literasi ini, pasti minat anak untuk membaca itu semakin kuat. Nah, dan kalau melihat saya dari apa yang dipaparkan Bu Tika itu di awal pembelajaran, beliau itu mendongengkan untuk siswa-siswanya. Nah, setelah mendengarkan secara aktif, nah, anak tersebut mulai tertarik dengan apa yang diceritakan gurunya. Kemudian setelah itu beliau memberikan pertanyaan terkait cerita itu juga merangsang anak. Apakah mereka mampu untuk
menangkap cerita yang diberikan oleh gurunya. Nah, setelah itu selesai, kemudian ada kegiatan juga yang namanya membaca aktif. Nah, dengan demikian anak tersebut kan pastinya akan semakin lancar. Anak yang belum bisa membaca pasti akan tertarik dan belajar untuk membaca. Seperti itu ya, Bu. Jadi, kalau menurut rekan-rekan semuanya memilih literasi, nggih. Nah, ini ada masukan juga dari rekan saya Ibu Dian. Silakan Ibu Dian untuk menambahkan. Sedikit menambah, Bu. Ini saya juga agak mendorong untuk memilih literasi karena tadi Bu Tika juga sempat menyinggung sekolah sasaran. Nyuwun sewu, memang kebetulan saya terlibat dalam organisasi penggerak di bidang literasi, dan di Indonesia ini untuk program tahun 2021 organisasi penggerak itu yang disasar untuk Jawa Timur itu hanya ada 3 sekolah saja, 3 kota saja, Tulungagung, Pacitan, dan Madiun. Nah, dari 3 kabupaten saja itu yang untuk Jawa Timur, kalau secara nasional itu ada 6 sekolah, di Bali ada 3 kota di Bali, kemudian di Jawa Timur ada 3 kota, jadi ada 6 sasaran saja, 6 kabupaten, nggih. Seperti itu. Kemudian di Tulungagung sendiri sebenarnya ada 30 sekolah. Satu kecamatannya itu ada 5 sekolah. Kebetulan di Tulungagung ada 5 sekolah sasaran yang ada di sekitar kita, mulai dari SD Kepatihan 2, kemudian sekolahnya Mbak Tita di Karangwaru, dan 3 yang lainnya. Termasuk Botoran 2. Itu bukan sekolah saya, Botoran 1. Seperti itu. Kemudian dari jabarannya Bu Tika tadi ada juga bahasa Balima, seperti itu. Itu ilmu-ilmu yang ada di dalam organisasi penggerak literasi yang selama ini saya dalami. Jadi bagaimana bisa ada literasi berkembang di luar dari sekolah sasaran, itu menurut saya itu sesuatu yang sangat menarik untuk diangkat. Barangkali nanti bisa juga untuk dikembangkan termasuk di sekolah-sekolah kita yang tidak sekolah sasaran, nggih. Jadi mulai dari Bu Ani, kemudian Bu Tika yang sudah menerapkan, sekolah saya, Bu Aring, dan Bu Rizka nanti bisa mengadaptasi barangkali atau juga bisa mengembangkan. Kalau saya lihat dari jabaran Bu Tika di LMS kemarin, itu sebenarnya sudah hampir 80% dari ilmu yang ada di organisasi penggerak itu terpancar di situ semuanya. Tinggal nanti kita melihat prakteknya saja. Kalau nanti kita memilih programnya Ibu Kartika, nanti kan kita bisa masuk lebih dalam, kemudian juga melihat untuk prakteknya seperti apa. Seperti itu, Bu, dari saya. Oke. Baik, luar biasa ya yang disampaikan oleh Bu Dian. Jadi Bu Dian itu masternya literasi ini di Kecamatan Tulungagung. Senang sekali saya bisa bergabung menjadi satu kelompok ya. Mohon maaf, masih belajaran nih. Nah, sesuatu tuh pasti dimulai dari belajar, Bu. Dan saya sendiri haus untuk terus belajar. Saya belajar dari semua teman-teman saya yang ada di sini. Karena program-program dari sekolah itu pasti menginspirasi kita ya. Baiklah, untuk selamat datang nih rekan saya. Oke. Baiklah, ini juga ada dari Ibu Ani. Silakan Ibu Ani untuk menyampaikan paparannya, silakan. Ya, terima kasih Bu Aring. Saya sangat tertarik dengan literasi itu karena gini, Bu. Saya kebetulan bendahara BOP ya kalau di Taman Kanak-Kanak itu. Mungkin di Taman Kanak-Kanak masih belum ada program literasi secara mendetail dan menyeluruh gitu ya. Apa mungkin saya sendiri yang belum mengetahui, saya kurang paham, tapi selama saya mengikuti KKG itu untuk sosialisasi literasi di tingkat Taman Kanak-Kanak itu masih belum begitu euforia gitu loh untuk di Taman Kanak-Kanak gitu. Kebetulan saya sebagai bendahara BOP itu pemerintah sangat mendukung dengan kegiatan literasi dengan adanya dialokasikan khusus
itu pojok baca gitu, untuk pengadaan buku pojok baca. Dan selama ini di sekolah kami sebetulnya sudah membelikan buku gitu. Tapi hanya sekedar kami taruh di pojok gitu, tapi untuk menjadikan program yang betul-betul untuk menumbuhkan literasi kepada anak itu masih belum. Jadi dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Kartika tadi, saya sangat tertarik nanti bagaimana buku-buku yang ada di sekolah kami itu bisa merangsang anak-anak untuk lebih mencintai buku, kemudian timbul akan literasinya itu lebih tinggi lagi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Ani. Mungkin dari Bu Rizka ada tambahan lagi sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, Ibu? Iya, Bu Aring, terima kasih sebelumnya. Ini kan saya kan baru masuk di kelompok ini, jadi saya belum tahu kalau literasi itu bagaimana dan untuk programnya Butika Balima itu seperti apa kan saya belum tahu. Mohon maaf sebelumnya, apakah ada yang bisa menjelaskan ke saya untuk maksudnya persiapan untuk literasi itu bagaimana? Apa itu namanya? Kemarin kan saya sempat lihat ada foto itu kok seperti itu, sangat menarik sekali seperti itu loh Bu. Apalagi di kelas 1 itu kan mungkin minat bacanya anak-anak itu memang harus didasari dan juga harus didukung ya Bu ya. Dengan foto-foto seperti itu saya kok tertarik sekali dengan programnya Butika, bisa menceritakan sedikit Butika. Jadi nanti saya bisa meniru programnya Butika di sekolah saya. Ya. Baik Butika, itu tadi dari rekan-rekan tertarik sekali dengan kegiatan literasi yang ada di SDN 5 Bago. Mungkin di sini Butika bisa menjelaskan tentang terkait Balima baca 5 menit yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu yang nantinya kita akan paparkan dalam presentasi kita. Silakan Ibu Tika. Oke, untuk sebenarnya dari yang ini masih sekolah saya yang sudah diterapkan itu masih kelas 1, 2, dan 3 kemarin itu. Sebenarnya kan masternya sebenarnya Budian. Nah, kalau berdasarkan saya kelas 1 itu mulai dari kartu huruf, Bu. Jadi untuk huruf abjad itu anak-anak dikenalkan dulu. Dan kemudian dirangkai huruf A, kata apa yang berkaitan dengan huruf A. Misalnya ada apel, ada api, kemudian ada ya awan. Nah, anak-anak mengisikan di suatu namanya seperti fonik, buku fonik gitu, seperti kecil yang ditempel di dinding. Nah, untuk membaca interaktif itu di sekolah saya awalnya anak itu kan yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada yang sudah bisa membaca, kemudian ada yang belum. Nah, untuk merangsang anak yang belum bisa membaca itu saya membawa satu buah buku. Nah, di situ saya mendongeng, Bu, di tengah sebelum bel pelajaran jam 7, itu jam 7:04 saya sudah datang. Di situ nanti saya mendongeng yang ada ceritanya bergambar. Nah, dari situ anak kan tertarik pada bukunya itu. Ini bukunya coba dilihat. Kalau anak sudah tahu membaca judulnya apa, misalnya Putri Gema. Nah, kalau belum bisa membaca kan dia masih mendengarkan. Oh, ternyata ini gambarnya Putri Gema. Kemudian saya membacakan ceritanya sampai akhir. Setelah saya bacakan, anak duduk di bawah berjajar. Kemudian saya rangsang dari cerita tadi apa yang sudah Butika ceritakan. Nah, anak yang awalnya tidak bisa membaca kan bisa menyimpulkan. Oh, tadi Butika sudah menceritakan Putri Gema. Siapa saja dalam tokoh yang ada di cerita tersebut, anak bisa menyimpulkan. Jadi, sudut baca di dalam kelas saya itu membuat anak yang awalnya tidak bisa membaca, dia tertarik mengambil bukunya, kemudian membaca itu kadang mengejah, masih ada yang mengejah. Misalnya, buku dunia. Jadi diejah dulu BU-bu, KU-ku. Setelah itu kan kelamaan anak itu bisa membaca, Bu. Seperti itu. Jadi di sudut baca saya itu setiap 1 minggu sekali sama petugas perpustakaan diganti untuk bergilir. Kemudian di kelas 2 itu nanti ada membaca berjenjang. Kemudian di kelas 3 itu kalau programnya Budian itu membaca buku besar. Ngaten nggih Budian.
Oke, leres Bu. Itu untuk menggali anak-anak, merangsang anak-anak itu menggunakan buku besar. Nah, ini Bu, mohon masuk nggih kula. Barangkali ini yang bikin saya kemarin juga penasaran. Karena kalau sekolah sasaran literasi itu biasanya kan memang literasi itu tidak bisa jalan sendiri seperti yang disampaikan Bu Ani Bararoh tadi nggih. Ada pojok baca seperti itu, tetapi bagaimana sih cara merangsang? Karena literasi yang saya tahu itu tidak hanya anak dikasih buku suruh membaca seperti itu, tetapi juga satu menggunakan teknik sarana prasarana dulu. Sarana prasarana kita barangkali di sudut baca sudah ada sudut baca ya, walaupun mungkin ada standar dan bentuknya bermacam-macam. Yang pertama itu untuk sarana prasarana yang tempatnya. Kemudian ada sarana prasarana yang kedua yaitu buku. Sebagai media anak untuk melakukan literasi itu dari buku. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga pengajaran. Jadi ada teknik program atau program bagaimana menjalankan anak itu tidak hanya anak berdiri atau duduk di sudut baca kemudian melakukan membaca, tetapi anak bebas seperti itu tidak, tetapi juga ada teknik khusus untuk menggait anak untuk membaca. Jadi tidak dibiarkan bebas, karena untuk kelas rendah terutama yang saya tahu ketika anak itu masuk sekolah berada di kelas rendah, mereka itu masih membutuhkan instruksi. Nah, ketika kita itu biarkan mereka ya sudah ayo membaca di sudut baca, itu yang jelas itu pasti ngapain? Oh ya ambil buku dilihat sudah selesai, sudah Bu, atau ngerumpi rame sendiri di sudut baca. Nah, itu yang saya itu sangat tertarik dengan Bu Kartika, program di sekolahnya Bu Kartika, karena satu, sekolah itu bukan sekolah sasaran. Yang jelas kalau dari jabarannya Bu Tika sudah menguasai tekniknya. Teknik yang mau digunakan untuk menggiring anak membaca, mulai dari dikenalkan bukunya, kemudian diajak membaca di awal. Karena kan di sudut baca itu kan kegiatan mandiri nggih. Walaupun guru itu bisa mendampingi di sudut baca, tetapi posisinya itu anak kan buku satu anak dengan yang lain kan bukunya berbeda. Makanya ketika anak itu belum terbiasa membaca atau belum punya teknik khusus untuk membaca, atau kita belum menerapkan bagaimana sih membaca itu yang menarik, yang sesuai dengan kesukaanmu itu bagaimana, itu ketika kita lepas di sudut baca itu biasanya kacau. Nah, dari Bu Tika tadi kan pertama ada kegiatan nggih Bu di tengah tadi nggih. Nah, itu sudah menggiring. Makanya untuk kegiatan ini di sekolahnya Bu Tika yang bukan sasaran, tetapi sarana prasarana juga tidak dibekali oleh organisasi penggerak seperti kalau YLAI itu kan ada 1.000 buku diberikan ke sekolah sasaran. Jadi anak itu di sudut baca mau milih sampai nanti lulus itu bisa, untuk yang semangat. Untuk yang tidak semangat pun bisa bervariasi, itu masih bisa, seperti itu. Nah, di tempatnya Bu Tika itu kan yang bukan sasaran, otomatis sumber bukunya dari perpustakaan, Bu nggih. Nah, itu yang saya tertarik karena saya sendiri di sekolah menerapkan itu nggih. Anak 1 bulan itu, Bu, sudah selesai membaca bukunya, sudah gantian dengan teman. Nah, itu seperti itu. Ya memang kita itu ketika minat sudah tinggi, tapi sarana enggak ada, ini gimana ini seperti itu. Tapi kayaknya di tempatnya Bu Tika sudah sukses untuk menerapkan kendala itu. Ngoten Bu, monggo. Ya. Ini saya semakin tertarik Bu Dian. Jenengan kan masternya ini keren ini ya kan. Bu, ini solusinya bagaimana ya Bu? Sebenarnya untuk sarana itu hal yang sangat penting. Terutama kan ini tadi kan kita mengacu pada program literasi. Sedangkan untuk literasi itu pasti kita membutuhkan buku-buku. Nah, biasanya anak-anak itu tertarik dengan ya buku-buku yang masih kondisinya bagus. Ya, kalau misalkan kondisinya sudah terlalu lama, kemudian sudah kurang menarik bagi anak-anak kan daya tariknya itu kan kurang. Nah, bagaimana Bu Dian caranya bagi sekolah-sekolah yang intinya bukan sekolah sasaran untuk dapat meningkatkan sarana terkait buku? Nggih,
Sebenarnya dari apa yang disampaikan Bu Tika itu sudah cukup menginspirasi, terutama saya sendiri sebagai Wasda itu juga gimana ya, kemarin kan kita sudah sempat melobi ke perpustakaan daerah. Kalau perpustakaan daerah itu bisanya tidak memberikan hibah buku. Kita kemarin sudah nembak, bukan nembak, istilahnya sudah mengajukan proposal secara resmi dari antara Dinas Pendidikan, kemudian Bapeda itu kita mengharapkan adanya dana yang bisa menyokong keterlaksanaan literasi karena program dari organisasi penggerak kan sudah berakhir di bulan Juni tahun ini. Mulai tahun 2021, bulan Oktober, kemudian berakhir nanti di bulan Juni. Itu kita sudah cari cara bagaimana untuk melanjutkan literasi itu tetap jalan. Itu ternyata saya dapatkan informasi dari Perpusda Badan Kearsipan itu disampaikan bahwa bisa bekerja sama itu hanya sebatas yang pertama kunjungan ke perpustakaan daerah, yang kedua perpustakaan daerah mengunjungi sekolah, kemudian yang ketiga dipinjami buku dari perpustakaan daerah selama 1 bulan. Jadi seperti itu bisanya, tidak kepemilikan kalau hibah. Kalau kita kemarin kan majunya ke Badan Kearsipan itu minta hibah. Jadi minimal satu sekolah itu dapat 30 atau 50 buku. Bayangan kita seperti itu, nembak ke sana. Ternyata tidak bisa. Bisanya itu yang paling mentok itu kita dipinjami selama 1 bulan. Sejumlah maksimal 50 buku, 50 judul buku. Itu seperti itu. Nah, itu sampai kemarin sebelum kegiatan eksplorasi itu diskusi di forum itu saya juga masih bertanya-tanya, ini bagaimana ya? Kalau sekolah-sekolah yang mungkin ada dana bos longgar, itu barangkali bisa membeli buku sumber, menambah dari buku perpustakaannya, kemudian dipinjamkan di kelas, barangkali seperti itu. Sementara sekolah saya sendiri, dananya itu untuk anggaran buku juga terbatas. Itu makanya saya tanda tanya, ini gimana ya caranya? Nah, ternyata dari Bu Tika, dari jabarannya LMS itu ada ya dari perpustakaan dipinjamkan di kelas, dirotasi seperti itu. Oh, itu sudah masuk sekali dengan ilmu literasi yang saya pelajari dari YLAI, itu seperti itu. Itu bisa digunakan Bu Aring barangkali, karena Bu Tika sudah sukses berjalan nggih Bu Tika. Anak-anak tidak mengalami kebosanan Bu? Boten Bu Dian, awalnya itu pertama digilir 1 minggu sekali ke perpustakaan. Karena kadang itu anak kecil kan tidak tahu bukunya itu seperti apa. Pasti yang dicari buku yang ada gambarnya. Kan seperti itu. Daripada meribetkan perpustakaan, bukunya morat-marit, ngaten, akhirnya perpustakaan petugasnya yang berkunjung ke kelas. Jadi setiap 1 minggu sekali diganti bukunya. Gitu. Nggih. Nah, itu Bu. Memang menurut saya setiap tingkatan kan beda nggih. Kelas 1 dengan kelas 6 kebutuhannya kan berbeda. Saya kira solusi yang diterapkan sekolahnya Bu Tika itu sudah masuk sekali dari kendala yang saya hadapi. Ini gimana ya caranya? Iya, terima kasih. Itu sama Bu, untuk kendala itu sama. Kalau mungkin di taman kanak-kanak kan ya seperti itu Bu, masih membacanya masih belum lancar. Terutama untuk pengadaan buku itu selama ini setiap semester itu kan dari BOS itu kan selalu ada gitu ya. Tapi setelah kami keluarkan karena mohon maaf belum ada yang tadi tata caranya seperti dari Balima itu belum ya Bu ya, hanya kami letakkan. Kemudian akhirnya jadi kendalanya itu meskipun bukunya itu satu kelas itu ada 20 buku. Kemudian ada buku hardcover yang harganya lumayan ya, yang biasanya yang dari apa itu Bu? Lupa saya, dari Hello Balita itu bahkan sudah pernah beli Bu. Tapi karena masih anak-anak itu, oh bukunya tebel gitu ya, bagus gitu. Tapi justru dibuat mainan seperti ini, plok-plok-plok seperti itu. Bahkan yang tipis-tipis itu, apa ya, yang tipis-tipis itu banyak yang sobek. Inilah yang menjadi, kendala di sekolah saya, yang nanti mungkin dengan apa, pencerahan, dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Kartika itu nanti saya bisa mengambil, oh ternyata itu seperti ini tata caranya, mungkin seperti itu. Monggo Bu Dari Rizka. Bu Ani,
Iya, punya permasalahan yang sama ya Bu dengan saya ya Bu. Oh, Bu Rizka, ngaten silakan nggih. Bu. Iya. Silakan Ibu Rizka memberikan pendapatnya. Iya Bu, terima kasih. Sebenarnya sama Bu, masalahnya itu kendala di sarana prasarana nggih Bu. Ini yang saya tanyakan, saya kan kebetulan mengajar kelas 6, di mana anak-anak kan sudah besar ya Bu ya. Untuk motivasi membacanya kan juga menurun, mereka tuh lebih tertarik dengan HP Bu. Terus bagaimana Bu caranya untuk mengalihkan mereka tuh supaya tidak main HP dan juga dia tertarik dengan literasi atau pojok baca itu bagaimana Bu? Yang sudah menerapkan mungkin Bu Dian atau Bu Aring yang sama-sama di kelas tinggi. Iya. Itu tadi Bu ya, ketertarikan. Pertama sama saya dan Bu Rizka sama di kelas 6. Memang untuk anak-anak sekarang ini mereka lebih suka untuk membaca di internet daripada melalui buku. Ini yang saya terapkan, memang anak-anak itu membawa buku Bu dari rumah yang mereka sukai. Ternyata setiap anak itu menyukai buku yang berbeda-beda. Ada yang bentuk komik, ada yang bentuk buku cerita, berbagai hal. Karena setiap anak mempunyai keinginan yang berbeda. Nah, itu saya ambil dari situ dulu. Kemudian yang kedua, itu sebenarnya tempat Bu, yang membuat anak itu tertarik. Nah, kalau tempatnya itu sudut bacanya itu bagus, berarti anak kan tertarik ya untuk membaca. Kemudian yang saya ingin lakukan itu mengajak anak-anak itu ke perpustakaan daerah. Pastinya kan dengan suasana yang berbeda, pasti minat baca mereka akan tumbuh. Kebetulan di sekolah saya kan dekat Bu dengan perpustakaan daerah di pusat kota. Nah itu jalan kaki saja mereka sudah sampai. Mungkin sekalian mereka itu jalan-jalan, kemudian menumbuhkan minat baca pada anak, mungkin menambah kesenangan mereka ya untuk mencintai terhadap buku. Mungkin ada pendapat dari teman-temanku yang lain terkait bagaimana kita itu bisa ada sarananya agar anak-anak lebih tertarik dengan membaca buku. Bu Aring sedikit bertanya ya Bu ya, untuk Ya, silakan. anak-anak membawa sendiri itu apakah mereka membeli atau pinjam dari perpustakaan atau bagaimana Bu Aring? Untuk Iya. pengadaan bukunya yang membawa sendiri itu. Kalau dari perpustakaan memang ada Bu, tapi kan memang juga terbatas di sekolah. Kalau anak-anak itu juga saya beri tugas untuk membawa buku dari rumah yang mereka sukai agar saya itu mengetahui karakter anak-anak. Itu mereka itu ingin membaca hal apa ya? Itu yang saya amati. Itu Bu Rizka. Ya, terima kasih Bu Aring. Apakah ada tambahan lagi dari rekan-rekanku yang lain? Ibu Kartika, silahkan untuk menambahkan. Ya, kalau di sekolah saya itu kan kemungkinan kalau anak sudah menganjak dewasa atau remaja itu kan minat bacanya itu masih sulit nggih Bu Aring. Nah, awalnya itu kan di sekolah saya itu dijadwal untuk hari Senin itu kelas 1 sampai dengan hari Sabtu itu kelas 6. Nah, di situ petugas perpustakaan suruh anak itu mengambil satu buku. Kemudian anak disuruh membawa satu buku tulis kosong, anak membawa buku yang diambil itu disuruh membaca. Apa yang sudah dibaca diringkas. Jadi ditulis judulnya dulu, kemudian tokohnya, kemudian ringkasannya. Nanti kalau sudah ditunjukkan ke petugas perpustakaan. Jadi anak menjadi minat membacanya, wah saya harus punya satu buku yang ada di perpustakaan. Jadi gitu kalau di sekolah saya. Terus kemudian untuk sudut baca yang ada di kelas itu dari kelas 1, 2, 3 ini kan sudah terlaksana sudut bacanya. Nah, kakak kelas kan kadang masuk kelas, wah ternyata kelas 1, 2, 3 itu sangat ramai kelasnya. Nah, dia antusias. Jadi di kelasnya itu membuat sudut baca. Malah walinya itu bilang gini, apa kita sekarang dilombakan saja sudut bacanya, bilang gitu. Oke, gitu dari sekolah saya. Bu Tika, Jena secara nggak langsung menggerakkan guru-guru yang ada di situ, Bu Tika. Sudah berhasil, Bu Tika? Ya. Semua tertarik nih Bu Tika. Iya, ini sangat menarik ini Bu Tika. Oke. Bu, mohon Baiklah izin. rekan-rekanku. Mari kita Ya. lanjut. Oke, untuk diskusi kita ini kan sebenarnya sudah masuk nggih. Karena saya kira ada keterlibatan siswa. Kita judulnya kan kepemimpinan siswa. Nggih, leres nggih.
program yang Iya, berdampak pada betul, Bu. murid, Dian. pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dan saya kira bagaimana murid terlibat untuk tadi yang untuk Bu Aring, anak-anak membawa buku seperti itu, kemudian di tempatnya Bu Tika itu anak-anak yang kelas saling mengintip dari satu kelas ke kelas lain, kemudian akhirnya membuat sendiri, itu kan kita sudah masuk dalam, kalau menurut saya kok sudah masuk dalam mengerucut ke kepemimpinan murid ya, leres nggih? Iya, betul. Sudah mengena. Terus kemudian di tempatnya Bu Ani itu sebenarnya juga sudah masuk. Anak itu sebenarnya tertarik di buku, hanya untuk skalanya anak segitu itu memang fisiknya dulu dan perlu dikawal dalam hal guru mengantar. Oh ini begini kan, lihat dulu gambarnya. Saya kira orang dirangsang dari gambar itu dulu, lihat gambarnya tok ya Bu, enggak membaca. Karena Masih belum Bu, iya. Sepengetahuan saya itu literasi tidak hanya pada huruf Bu. Jadi ketika mereka sudah mulai memproses untuk kelas untuk usia rendah ketika dia sudah masuk ke pemikiran dari gambar, dia mau memikirkan gambar, kemudian mengira-ngira maksudnya. Itu ada juga Bu Tika di kegiatan membaca interaktif. Nah, itu jadi tidak hanya anak harus ngadep kata-kata, menghadap huruf, membaca, menulis, itu saya kira tidak itu saja, tetapi bagaimana mereka sudah tertarik untuk gambar, ini maksudnya apa, itu sudah masuk ke bagian literasi yang terendah. Dan saya kira dari yang panjenengan jabarkan ini mulai dari kelas TK sampai kelas 6, saya, Bu Arin dan Bu Rizka itu sudah masuk semua. Itu nanti nyuwun sewu, kita perlu membuat presentasi mboten Bu nanti. Iya Bu, kita perlu buat presentasinya. Dan tadi kan setelah yang kita simpulkan tadi dari kegiatan program sekolahnya Bu Tika, nggih? Nggih. Selamat datang, ini teman-temanku sudah mulai datang ini. Ya. Mohon maaf nanti rekan-rekan, ini saya berada di kelas ruangan kampus juga setelah ini kuliah. Tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa Bu. Yang penting jalan semua. Semangat Aring. Ya, terima kasih. Semangat Bu, semoga nular. Amin. Ayo. Saya susul Bu. Siap, ayo semua. Ini teman-teman guru penggerak semua ya di sini. Nah, ini guru penggerak angkatan 4. Nah, yang ini juga. Ini beliau-beliau ini inspirasi saya juga ini semua teman-teman. Jadi saya berada di sini atas inspirasi semua teman-teman saya yang ada di sini. Baiklah rekan-rekanku semuanya, tadi sudah menyampaikan semua ide dan program sekolah yang kita laksanakan, dan kita telah memilih program sekolah literasi yang ada di Sekolah Bu Tika. Nah sekarang kita akan simpulkan dari hasil yang telah kita peroleh pada siang ini dalam bentuk PowerPoint. Silakan untuk Bu Tika, untuk share screen, kita akan berkolaborasi bersama menuangkan ide di dalam PowerPoint-nya. Silakan Ibu Tika. Nggih, siap Bu Aring. Linknya saya kirim di chat nggih. Bu Rizka kan belum bergabung. Sudah muncul nggih Bu Aring dan teman-teman? Ampun Bu. Nggih, bisa mengisikan dari sekarang. Kita kolaborasi Ini saya belum muncul tapi karena jaringan sebentar lagi. Ya, ini masih proses Bu Tika. Ya Bu, terima kasih. Bu, PowerPoint-nya ini apa harus selesai hari ini? Maksudnya waktu ini, karena ini saya masih buka laptop, saya pakai HP Bu.
Seselesainya, Bu. Setidaknya ini nanti kan kita sudah ada, teman-teman yang lain kan kerja bareng ini. Oke, siap. Ini kita mulai dari apa? Bagaimanakah? Apa, bagaimana, mengapa? Atau jabaran dari literasi, pentingnya literasi? Monggo nama kelompok Bu Rizka jenengan tambahkan dulu. Oke, Bu Dian, mungkin penjabaran literasi. Bu, ini apa enggak dibagi slide ini sampai ini siapa gitu toh, Bu? Sembarang nggih ngisinya. Barangkali kita anu dulu nggih, kita klasifikasi dulu nggih, mau diisi apa ngoten bagian. Iya Bu, di kelompok-kelompokkan dulu, setelah itu baru kita bagi akan lebih mudah. Oke. Silakan untuk siapa dulu yang mau membagi agar kita lebih mudah. Monggo Bu Dian. Dian silakan, boleh. Saya nanti monggo dikoreksi nggih. Saya jabarkan, saya sampaikan sedikit dulu. Yang jelas, yang pertama program literasi yang perlu perlu dikenalkan di sini. Program literasi apa yang mau kita angkat ngoten kan nggih? Nggih. Masuk kurikuler atau ekstrakurikuler seperti itu. Kemudian sasarannya apakah semua sekolah? Semua tingkat, Bu? Enaknya semua tingkat atau hanya seperti itu di organisasi penggerak itu hanya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita ambil gitu. kelas 1 saja Bu, satu kelas saja yang kita amati. Oke, berarti hanya satu. Itu berarti mulai dari pertama tadi jabaran program, kemudian sasaran, terus yang ketiga ini ya, 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan itu nggih. Latar belakang maksud saya, latar belakang literasi, kenapa kita memilih literasi. Nggih. Tuh. Kemudian tiga nggih. Kemudian ada target nggih napa mboten? Nggih Bu, saya kira perlu itu target supaya bisa merata dengan. Nggih, 4 target, 5 diagram Y yang itu suara, pemilihan, kepemilikan itu nggih. Nggih. Sudah itu, berarti berapa? 5. Monggo, ada yang mau menambahkan lagi napa mboten? Bentar. Ini Bu, ditulis saja di slide-nya. Nanti ada kurang kita bisa tahu. Oke. Sebentar. Dari yang atas sendiri, nama program literasi sekolahnya. Penanaman program. Oke. Pak Yo, bicara adalah ayo. Jelas pada kepala sekolah. Soalnya yang
Ngeten. Kirangin apa? Ini sasaran dan target beda nggih. Sasaran itu secara objeknya, kemudian target itu anak nanti setelah literasi mau dapat apa, seperti itu. Pripun? Nggih. Terutama yang SMA, takutnya aku harus kadang dulu, terus oleh jam tapi dipindahin kota lain, mungkin sih, kota lain Jabaran program yang ngisi berarti Budian. Siap, nih. Kemudian mengapa itu saya bagaimana? Oh, Selanjutnya. Terus bagaimana? Baring pilih yang mana, Bu? Yang mana? Untuk yang bagaimana ya? Gimana? Oke, baik untuk nomor 1 untuk jabaran programnya silakan untuk Budian, ya. Saya. Kemudian yang kedua mengapa? Saya. Oke, bagaimana saya? Kemudian untuk sebenarnya untuk sasaran dengan target itu jadikan satu, Bu. Jadikan satu, iya. Oke. Untuk sasarannya sendiri. Hanya kalau sasaran nanti barangkali untuk orangnya, objek yang mau kita sasar, Iya. nambah. Sasaran dan targetnya Wani. Untuk sasaran dan targetnya kita pilih kelas 1 ya. Oke. Ya, sesuai yang dengan Mustika Ampuh. Biar Wani ingatan. Jadi untuk sasaran dan target 1 saja. Satu tempat. Oke. Sasaran dan target. Sasaran dan target Wani. Ya, jadi oke, Bu Ani. Kemudian yang terakhir yaitu Ibu Rizka. Ibu Untuk Rizka. untuk diagram Y-nya. Oke, siap. Oke. Maaf Nggih, Bu, Bu. kalau ini apa ya? Untuk kan ini memilih Bu programnya Bu Katika nggih. Itu nanti apa ada perlu penjelasan? Saya kira perlu penjelasan tentang Balima itu apa, terus apa itu nanti gimana? Itu masuknya di mana? Program Balimanya Bu Rizka itu masuk di mana? Itu di slide kedua, Bu. Jadi yang pertama, yang pertama itu nama programnya dulu. Jabarannya Programnya dulu. apa? Nama programnya apa? Disebutkan Literasi. di awal. Literasi adalah itu. Oke. Manten-manten terus Kemudian, Balima. Iya, baru masuk ke programnya. Balima penjelasannya Budian. Di jabaran program. Umpami nggih, kalau saya dimasukkan aja nanti di jabaran program gini, teknik utama nanti saya jabarkan di jabaran program. Nanti untuk bagaimana panjenengan fokus saja di pelaksanaan program itu mau dibuat berapa jam, kemudian seminggu berapa kali. Saya kira kok mau aja, kemudian teknisnya itu buku diapakan. Yang istilahnya lebih umum lah maksud saya, yang bisa panjenengan kerjakan. Oke, berarti seperti ini, Bu. Karena yang kita pilih sasarannya itu siswa SDN 5 Bado dan pelaksanaannya itu yang tahu persis di lapangan itu Butika, maka kita ambil slide yang ketiga itu Butika saja. Jadi saya lebih mengacu kepada slide yang kedua, yaitu terkait mengapa kita memilih program ini. Bagaimana? Gini sebentar. Kalau latar belakang perlu mboten Bu ini? Yang mana? Latar belakang di mengapa, Bu? Di mengapa gitu ya? Itu di latar. Iya, latar belakang nanti saya Bu nanti di bagian mengapa itu. Mengapa kita memilih program ini? Oke. Bagaimana Butika kita oper tempat ya? Siap, Waring. Oke. Suara Mi mesti cetar mesti anak suara suara. Oke, siap? Nah, Bu. Ya. Ada lagi keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu perlu apa enggak, Bu? Perlu. Itu masuk di sasaran dan target. Oh, ngeten. Ya.
Oke. Budian, halo. Nggih, Oke. halo. Halo, saya di Halo. halaman 5 nggih. Saya Sa Bu, balik. Panjenengan kan di halaman 4. Nggih, Saya di halaman 5. siap. Nggih. Oke. Nanti kalau slide-nya kurang bisa ditambah sendiri, masih di raise-nya itu ngoten mawon. Nggih, siap. Halo Bu Rizka, sudah bisa buka laptop Bu Rizka? Ini barusan buka, Bu. Yang di nama kelompok jenengan tambah nggih? Link-nya sudah bisa masuk, Bu? Oke, Bu, siap. Sampun Budian, sampun bisa Oke. dimasukin. Alhamdulillah. Oke. Karena jangan pas baru Instagram itu aku kan ngikuti seluruh tapi sing jaringan Instagram ini masuk ke bahasa Inggris kan ya mesti di bahasa Inggris teman-temannya kan asli ya Dari undangannya kan sekarang sih. Gitu. oh semua bahasa Inggris jadi aku buka Ya berarti slide 7 nggih niki. Belum buka. Slide 7 nggih. Indonesia kan ya sorry saya Indonesia bahasa aku tidak boleh bahasa Indonesia betul tak cantik kok tapi dia namanya dari yang selevel Ini presentasi darat ya. Jadi aku mengucapkan teks kalau teks itu sih Pak ini nggak mau dari betul Bahasa apa? Bahasa Google Translate lah. Itu bahasa Inggris. Jadi nggak tahu kan bahasa dasar.
Budian, Monggo dalem. sasaran dan target itu tadi secara gambarannya gimana? Sebentar. Oke. Sasaran dan target nanti untuk sasaran kelasnya siswa kelas 1, kemudian targetnya nanti anak bisa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada ruang tetap maya siang hari ini. Yang terhormat, Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7, Ibu R. Sri Wahyu Dianingsih. Yang kami hormati, pengajar praktik, Bapak Sunarto dan Ibu Rustiani. Dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung kelas 213 yang selalu mendedikasikan diri untuk kemajuan dan transformasi pendidikan di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufik-Nya, kita dapat berkumpul bersama di ruang kolaborasi modul 3.3 dalam keadaan sehat walafiat. Segala aset, kekuatan, potensi yang dimiliki sekolah haruslah dipetakan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk mendukung dan mewujudkan program yang berdampak pada murid. Program yang berdampak pada murid akan cepat dan tepat terlaksana jika aset-aset dimiliki sekolah dapat dimaksimalkan. Tujuan pembelajaran khusus pada presentasi kami siang hari ini yaitu calon guru penggerak dapat membuat gambaran umum sebuah kegiatan sekolah yang mempromosikan satu pilihan kepemilikan murid. Untuk memahami lebih dalam, marilah kita simak bersama pemaparan materi pengelolaan program yang berdampak pada murid yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Kartika Desa. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil kelompok 2, yaitu kegiatan 25 yang diambil dari literasi. 25 di sini baca 5 menit sebelum pelajaran, yang bertujuan untuk menumbuhkan generasi yang literat. Penanaman program, nama programnya tadi BA5, yaitu baca 5 menit sebelum pelajaran. Alasannya mendeskripsikan isi kegiatan sederhana, mudah didengar, dan mudah diingat. Latar belakang, minat siswa dalam membaca buku dan menulis sangat rendah, sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan di sekolah untuk mewujudkan siswa yang literat. Program literasi sekolah, program literasi ini termasuk dalam kegiatan kokurikuler, di mana program pendalaman kegiatan intrakurikuler sebagai penguatan dan daya dorong untuk seluruh mata pelajaran, utamanya pelajaran bahasa Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berliterasi melalui bimbingan membaca bersama, kemudian membiasakan membaca mandiri. Peningkatan kemampuan anak dalam literasi ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan berkebinekaan global. Terdapat beberapa unsur dalam pelaksanaan literasi sekolah. Yang pertama yaitu sarana prasarana, di mana setiap kelas terdapat sudut baca dan buku bersumber bacaan. Yang kedua, teknik pengajaran, yaitu membaca interaktif dan BA5. Yang ketiga, pemantau keterlaksanaan kegiatan. Mengapa harus program ini? Melalui program BA5, kami dapat
mewujudkan siswa dalam gemar membaca, menulis, dan menceritakan isi kembali buku dalam satu buku dalam 1 minggunya. Kemudian melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, di sini ada gambaran umum program B5, baca 5 menit sebelum pelajaran. Pengimbasannya hari Senin sampai Sabtu membaca buku 5 menit sebelum pelajaran dimulai dari pukul 06.45 sampai 06.50. Kemudian menceritakan kembali isi buku yang telah dibaca secara lisan maupun tertulis di pukul 06 sampai 50, kemudian sampai pukul 7 bel berbunyi. Gambaran umum B5 yaitu kegiatan ini terjadwal mulai hari Senin sampai Sabtu pagi. Siswa membaca buku pilihannya, boleh buku apa saja yang ada di sudut baca. Kemudian siswa menyajikan informasi apa saja yang didapat dari buku tersebut. Penyajiannya dapat berupa tulisan maupun lisan. Hasilnya berupa tulisan diportofoliokan, dan jika hasilnya lisan akan direkam oleh guru yang akan diposting melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Kemudian buku yang sudah terbaca oleh seluruh anggota kelas dapat ditukar dengan koleksi buku yang ada di perpustakaan oleh petugas perpustakaan setiap 1 minggu sekali. Kemudian untuk tertib pelaksanaannya dibentuk tata tertib pada sudut baca kelas. Sasaran dan target. Sasarannya kemarin yang diambil adalah sekolah saya, SD 5 Bago. Kemarin yang untuk terlibat itu kelas 1, kemudian untuk penerapannya bisa di semua jenjang. Untuk targetnya dapat meningkatkan kemampuan membaca tulis anak, mewujudkan siswa yang literat, mendukung peningkatan kemampuan akademis. Diagram Y. Di sini ada suara atau voice, di mana merancang program B5 karena literasi yang rendah. Kemudian membuat kesepakatan program, membuat kepengurusan program melalui komite kelas, kemudian mengusulkan tempat membaca, dan di sini ada pilihan atau choice, di mana siswa dapat memilih jenis buku suatu yang diminatinya, kemudian siswa dapat memilih cara menceritakan kembali isi buku dengan sesuai minatnya, kemudian siswa dapat menentukan tempat membaca yang dirasa nyaman, kemudian kepemilikan, di mana siswa sepakat untuk menjaga buku tersebut, saling mengingatkan terkait program buku, kemudian siswa mendesain pojok baca, murid bisa membawa buku yang dimilikinya dari rumah untuk menambah koleksi buku bacaan, saling bertukar buku antar kelas, hasil karya siswa menulis bisa dipajang di mading kelas atau diportofoliokan. Kemudian siswa menceritakan kembali secara lisan, hasilnya bisa direkam dan dapat diunggah melalui akun media sosial. Keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan bernalar kritis, di mana mandiri tersebut dapat memilih buku bacaan, kemudian memilih cara penyampaian kembali isi bacaan. Jika bernalar kritis, isi cerita yang disampaikan runtut, jelas dan mudah dipahami. Kemudian ada kreatif, yaitu menyajikan cerita secara kreatif sesuai dengan minatnya. Kebinekaan global, yaitu melalui aktivitas membaca akan menambah wawasan keilmuan yang luas. Ini kemarin dari teman-teman mengunjungi sekolah saya, yaitu bagaimana cara literasi anak-anak di kelas saya. Sampun Bu Aring, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian tadi
presentasi dari kelompok kami yang diwakili oleh Ibu Kartika. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Silahkan Ibu Atika. Ya, terima kasih Ibu Aring. Ya, terima kasih Mbak Aring waktunya untuk saya. Saya cuma ingin tanya, itu tadi yang dikembangkan itu Balima kelas 1 ya, kebetulan Bu Kartika, di sekolahnya Bu Kartika juga kan, kelas 1. Terus gini, untuk kelas 1 itu mungkin ada yang masih belum bisa membaca, yang membacanya ya mungkin seperti itu, mungkin sama kelas 1, mungkin di sekolah saya juga ada yang belum bisa membaca, mungkin seperti itu. Ya. Terus ini programnya kan Balima, otomatis kan bagi anak mungkin yang sudah bisa membaca. Terus bagaimana caranya Bu Kartika untuk mengajari anak yang belum bisa membaca itu tadi? Mungkin kalau Balima kan yang khusus yang sudah bisa membaca, karena apa? Karena di situ ada juga untuk anak mengulang kembali, mungkin seperti itu, terus direkam seperti itu. Ya, bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada anak yang belum bisa membaca itu tadi, Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Atika atas pertanyaannya. Nah, karena kemarin kita satu kelompok ini sudah mengunjungi sekolahnya Bu Kartika, kami semuanya pasti bisa nih kelompok 2 ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Atika, nggih. Karena kita sudah mengamati langsung dan kontak dengan anak-anak kelas 1-nya Ibu Kartika. Untuk pertanyaan Ibu Atika akan dijawab oleh rekan saya Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Baik, mohon izin Bu nggih untuk menjawab, nanti Bu Tika bisa membantu saya. Jadi karena ini di semester 2 Bu ya, otomatis kemampuan baca anak sudah berbeda daripada semester 1. Sementara kegiatan berliterasi itu tidak hanya membaca, anak membaca huruf atau kata, tetapi berliterasi itu luas Bu, mulai dari anak mengerti gambar, maksud gambar, menangkap gambar, itu juga masuk bagian berliterasi. Saya kira tahapan berliterasi dari awal anak masuk di kelas 1 sampai dengan di akhir semester kelas 1 itu juga berbeda Bu. Yang kita amati kemarin di kelasnya Bu Tika, anak-anak sudah bisa mulai membaca seperti itu. Di sudut baca anak sudah tahu judulnya, kemudian mulai sedikit-sedikit membaca isinya per kalimat seperti itu. Tetapi untuk di awal yang saya tahu itu memang dalam program literasi itu ada kegiatan fonik-fonemik di mana Bu Tika itu juga mengajarkan pembelajaran membaca interaktif. Itu satu rangkaian dari kegiatan membaca di sudut baca. Monggo Bu Tika kalau mau menjabarkan kegiatan membaca interaktifnya. Ya, silakan Tika menambahkan. Jadi kemarin itu sebelum anak-anak, biasanya kan anak-anak tidak bisa membaca ya, saya membaca interaktif di depan kelas. Jadi membacakan sebuah cerita, kemudian anak-anak duduk berjajar. Nanti saya berikan dunianya ini. Ada di presentasi. Bentar. Ya, sambil nunggu Bu Kartika, saya bercerita sedikit. Kalau kami mengunjungi sekolah Ibu Tika, kita fokus di kelas 1 yang mengadakan kegiatan Balima, kita videokan hasil pengamatan kita di kelasnya Bu Tika. Silakan Bu Tika untuk play videonya. Sambil nunggu ya. Ini dia video pengamatan kami di sekolah Bu Tika dalam kegiatan program literasi Balima. Putri Guna merasa gembira bisa
Nah, kalau melihat video tadi, itu anak-anak tadi sudah melaksanakan kegiatan mendengarkan aktif ya, Ibu Tika? Nggih, betul Baring. Jadi awalnya anak yang tidak bisa membaca seperti kita mendongeng, Bu. Saya yang ada di depan kelas, kemudian anak berduduk berjajar mendengarkan cerita. Jadi yang kita ambil itu buku yang bergambar. Jadi anak lebih tertarik. Seperti itu, Bu Atika. Nggih. Iya, terima kasih Bu Kartika atas penjelasannya. Mungkin karena kelas 1 kalau bisa itu yang ada gambar-gambarnya biar bisa anak tertarik seperti itu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Atika. Selanjutnya rekan saya Ibu Antik. Silahkan Ibu. Ya, Bu Aring, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari penjelasan Bu Kartika dan kelompok 2 sangat luar biasa sekali program sekolahnya ya Bu Aring ya. Terima kasih. Sangat bagus sekali. Mulai dari kelas rendah, kelas 1 sudah diterapkan literasi 5 menit sebelum pelajaran. Kalau dulu ketika kurikulum 2013 kan sudah dirilisnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai sudah melakukan literasi. Ini ditambah 5 menit lagi, itu tambah luar biasa Bu Aring. Jadi 20 menit sebelum pelajaran sudah dilaksanakan literasi. Betul sekali penjelasan dari Bu Aring dari kelompok 2 tadi, kalau kelas 1 sudah dibiasakan untuk literasi dengan membaca 15 menit plus 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Mereka akan terbiasa untuk membaca dan memahami bacaan, bahkan memahami cerita bergambar. Dari gambar-gambar tersebut, siswa bisa menceritakan kembali isi dari gambar tersebut. Kemudian saya juga pernah melakukan program seperti itu Bu Aring, itu di kelas 4. Karena kemampuan literasi di kelas 4 itu tentunya sudah lebih baik dari kelas 1, 2, dan 3. Kami berikan tantangan yang lebih, yaitu selain membaca, memahami, dan menceritakan, mereka juga menuliskan sebuah cerita. Ada beberapa anak, ketika kelas 4 itu ada beberapa anak yang sudah menulis cerita fiksi tentunya, cerita fiksi sudah beberapa lembar untuk di kelas 4. Tapi ketika naik di kelas 5, karena programnya itu bukan program sekolah, masih kelasnya program kelas, maka di kelas 5 bakat anak tersebut tidak tersalurkan, Bu Aring. Jadi kemampuan literasinya berhenti sampai di kelas 4. Untuk kelas 5 mentah kembali. Sampai di kelas 6 saya tanya ketika anaknya ada, bagaimana sudah sampai berapa lembar cerita yang didapatkan? Sudah tidak menulis cerita, Bu. Itulah karena kurangnya koordinasi dari saya untuk melanjutkan program-program di kelas selanjutnya. Yang ingin saya tanyakan dari kelompok 2 kepada kelompok 2, bagaimana cara-cara Bapak Ibu untuk melanjutkan program-program itu secara berkesinambungan, tidak hanya di kelas 1, jadi nanti di kelas 2 kemampuan literasinya akan lebih meningkat, kelas 3 juga meningkat, kelas 4 juga meningkat, nanti di kelas 6 bahkan bisa menghasilkan sebuah buku. Di sekolah-sekolah swasta itu sudah dirilis seperti itu, asalkan programnya itu berkelanjutan. Tapi kalau programnya hanya berhenti di satu kelas, itu nanti akan menjadi mentah kembali, kemampuan literasinya akan kembali nol kembali. Jadi yang saya tanyakan kepada Bu Aring dan kelompok 2, bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu untuk mengkoordinasikan dengan warga sekolah, dengan kelas-kelas
Selanjutnya, agar kegiatan literasi yang sudah tertanam di kelas 1 itu bisa berkembang di kelas yang lebih tinggi. Terima kasih Bu Aring. Terima kasih Bu Anti. Saya sangat antusias dengan apa yang Bu Anti ceritakan. Berarti semuanya kan dari dasar ya Bu literasi. Nah, kebetulan Bu, di sini kelompok kami itu dari jenjang TK dan SD. Yang pastinya literasi itu juga harus dimulai dari jenjang TK. Nah, meskipun di rumah juga anak-anak sudah berliterasi sebelum masuk ke PAUD atau TK. Nah, karena di sini di kelompok kami ada Ibu Ani yang dari TK yang sudah menerapkan literasi. Nah, benar yang Ibu sampaikan tadi bahwa program-program itu berkelanjutan agar anak-anak itu bisa terus melaksanakan program literasi sampai jenjang berikutnya. Dan untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Terima kasih Bu Aring atas kesempatannya. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Antik tadi. Program itu memang harus berkesinambungan ya. Seperti di Taman Kanak-Kanak pun sebetulnya sudah ada kegiatan literasi meskipun sangat sederhana karena tingkat membaca tadi dikatakan oleh Bu Atika kalau kelas 1 saja membacanya belum lancar, di Taman Kanak-Kanak itu hanya 1-2 anak yang membacanya lancar, mungkin di rumah itu sudah dileskan gitu, sudah les membaca tulis seperti itu. Kalau di Taman Kanak-Kanak ini saya dari awal dulu ya. Kalau dari Taman Kanak-Kanak itu membacanya gurunya yang membacakan dengan buku yang bergambar seperti itu. Dan diusahakan lagi kalau di Taman Kanak-Kanak karena masih aktif-aktifnya anak, masih gimana ya dengan buku itu meskipun bergambar tapi dia kadang kurang menarik gitu. Tapi diusahakan untuk di Taman Kanak-Kanak itu juga buku yang harus lebih gimana ya hardcover yang seperti itu. Jadi tidak mudah sobek karena pengalaman di sekolah saya buku-buku cerita yang mohon maaf yang tipis gitu. Wallahu alam itu sudah rusak semua. Untuk istilahnya kalau pengarahan untuk anak Taman Kanak-Kanak kan seperti itu. Meskipun sudah dibuat kesepakatan tapi ya namanya anak-anak dengan latar belakang yang berbeda, kita untuk mengarahkannya itu tidak semudah kita memberi pengarahan. Seperti kemarin saya lihat di kelasnya Bu Tika itu saya kaget, Masya Allah Bu, di kelas 1 itu anak-anak sudah bisa mandiri, diajak ngobrol seperti ini dia mau melakukan. Kalau di Taman Kanak-Kanak itu subhanallah kita harus dengan yang ekstra seperti itu. Kemudian yang ditanyakan oleh Bu Antik, bagaimana supaya program itu berkelanjutan, kita membuat diusahakan program literasi ini menjadi program sekolah. Jadi bukan hanya program kelas saja. Jadi kita bermusyawarah dengan seluruh guru, kemudian bersama kepala sekolah tentunya itu menjadi literasi menjadi program sekolah. Dan tentunya ini harus ada evaluasi karena ada program dan kemudian dilaksanakan juga harus ada evaluasi tiap berapa mungkin bisa 1 bulan sekali bagaimana peningkatannya dan harus ada komunikasi antar misalnya guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Bagaimana ini supaya ini tetap berkelanjutan seperti itu. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 yang mau menambahkan? Ya. Silakan Bu Rizka untuk sedikit menambahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi Bu Antik tanya bahwa bagaimana supaya literasi dapat berkelanjutan gitu. Tadi Bu Ani sudah menceritakan untuk jenjang TK, mungkin saya bisa menceritakan sedikit untuk jenjang SD gitu. Betul yang dikatakan Bu Ani untuk mengkoordinasi dengan guru-guru itu harus baik gitu karena jenengan sudah istilahnya sudah berpengalaman, jenengan bisa menceritakan ke guru-guru bagaimana efeknya untuk literasi ke anak-anak. Dan itu juga tadi di kelompok 2 kita menjelaskan bahwa adanya beberapa unsur untuk pelaksanaan literasi, yaitu yang pertama sasaran. Untuk menciptakan atau memotivasi membaca anak itu kita bisa menciptakan sudut baca yang menarik Bu. Kemarin itu kita melihat kelasnya Bu Tika itu sangat menarik sekali. Mohon maaf, Bu Rizka. Pakai gambar, nggih. Ya. Ya Bu. Mungkin seperti itu Bu Antik. Mohon maaf ini karena sudah ada kode dari Bu Wahyu. Mohon maaf. Nanti bisa dilanjut lewat Japri Bu.
Terima Ya. kasih Bu Ani, Bu Rizka. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Program yang berdampak pada murid akan mampu meningkatkan keberpihakan murid yang menguatkan apa yang dimiliki, mengajarkan anak atau mendorong kebermaknaan atau komitmen pada mereka, dan implementasi kepemimpinan murid. Saya Aring Pramukawati selaku moderator. Apabila dalam membawakan acara pada siang hari ini terdapat kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita mengatakan, pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.